Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelayan 1 Miliar. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 34, Gelas Pecah. Enggak kok, Nona, aku sudah selesai makan. Tangan Irwan menyambar beberapa kue dari piring yang berada dekat Matteo, yang langsung melotot, mulutnya masih penuh dengan makanan. Matteo kembali menggeser piring kue agar tidak diambil lagi oleh Irwan, yang masih memperhatikan dan mencari kesempatan jika Matteo lengah. Sekarang giliran Bella yang bengong melihat tingkah kedua pemuda tersebut. Sambil duduk, Bella tidak habis pikir dengan sikap agak konyol mereka berdua. Apalagi melihat Matteo yang dengan susah payah menghabiskan makanannya di piring, dengan cepat menelannya, diiringi dengan teguk air minum, membuat Bella beberapa kali menggeleng. Ayo, habiskan saja, biar puas. Irwan seolah ingin melihat Matteo makan sebanyak itu dan kesusahan untuk menghabiskannya. Matteo tidak peduli dengan ucapan Irwan. Dia terus makan hingga habis. Beberapa detik kemudian, dia meneguk lagi minumannya yang Bella tuangkan hingga tandas, lalu melanjutkan dengan memakan kue yang terlihat sangat nikmat. Kau ini persis seperti orang yang kesurupan dan tidak makan selama seminggu. Rakus, orang Sunda bilang, hawe, sampai orang lain tidak diperbolehkan makan. Rakus, gerutu Irwan sambil menelan kue di mulutnya. Biarin, di tempatku sendiri kok, bilang saja syirik. Syirik itu tandanya orang yang tidak mampu, ucap Matteo dengan dingin. Cek, dibilangin ngeyel, bos. Jangan makan terlalu banyak. Jangan sampai terlalu kenyang. Kau ada acara dinner sama Suni, kan? Irwan mengingatkan. Matteo hanya melirik dengan sudut mata sambil tetap menikmati kue basah buatan Bella sebelum akhirnya menjawab sambil menelan terlebih dahulu. Gimana dong? Aku sudah terlalu kenyang nih. Oh ya, Nona, apa kau sudah makan dan minum obat? Tanya Irwan dengan penuh perhatian kepada Bella. Bella yang tadinya bengong langsung menjawab, "Hah, sudah. Aku sudah makan dan minum obatnya." Baguslah, biar cepat sembuh ya. Pipimu juga sudah mulai memudar birunya. Tambah Irwan sambil menatap pipi Bella dengan intens. Terima kasih, Tuan Ramah. Kau begitu perhatian padaku. Dan aku sudah agak baik kok, ujar Bella sambil mengangguk hormat kepada Irwan. Matteo yang melihat sikap manis Irwan terhadap Bella merasa seakan hatinya digigit semut, namun berusaha menyembunyikan perasaannya dengan cara membersihkan piring-piring bekas makanan. Bella segera mengambil alih pekerjaan membersihkan piring yang sebelumnya dilakukan oleh Matteo, namun pada akhirnya malah mereka berdua rebutan untuk membawanya ke wastafel. Matteo dan Bella saling berebut piring. Biar aku saja yang mencuci, Tuan, kata Bella sambil menarik piring kotor tersebut. Pada akhirnya, Matteo melepaskan dan membiarkan Bella mencuci piring. Namun dengan tidak sengaja, siku Matteo menyenggol sebuah gelas yang berada di meja. Prek, gelas itu terjatuh ke lantai dan pecah berkeping, membuat semua orang di sana terkejut. Kenapa? Bos, tiba-tiba Irwan menoleh ke arah sumber suara dan melihat pecahan gelas tersebut. Kesenggol. Matteo menjawab singkat sambil melihat pecahan gelas yang berserakan di lantai. Puan, kenapa dibuat jatuh? Bella menunduk melihatnya. Au, teriak Bella ketika kakinya tanpa sengaja menggeser dan menginjak kaca yang tajam. Kamu kenapa? Matteo bertanya dengan cemas, menatap wajah Bella yang berubah pucat. Nona, kamu kenapa? Irwan pun langsung beranjak dari tempat duduknya. Bella menundukkan kepala dan mengangkat kakinya yang terasa sakit. Ah, kaki saya kena pecahan kaca. Matteo dan Irwan sangat khawatir mendengar kabar tersebut, terutama setelah melihat luka pada sisi kiri telapak kaki Bella yang berdarah. Irwan bergegas mendekati Bella dan bersiap-siap untuk menggendongnya. Namun, Matteo yang lebih dekat dengan Bella, langsung memapahnya menjauhi pecahan kaca dan dudukkannya di kursi. Matteo kemudian berjongkok sejenak, mendongak untuk melihat Bella yang sedikit meringis. Lalu, dengan lembut, ia mengangkat kaki kiri Bella yang terluka. Kedua mata Bella terlihat cemas. Tampaknya luka tersebut agak dalam. Darah juga telah bercucuran, membuat Matteo memegang kaki Bella yang terluka,
lalu mencabut serpihan kaca dengan cepat. "Oh, sakit," Bella mendesis sambil memegangi kaki yang terluka. Irwan, yang melihat betapa pedulian Matteo terhadap Bella, langsung mencari kotak obat di dalam lemari. "Wan, obat," pinta Matteo tanpa menoleh. Matanya terus fokus pada luka Bella yang sedang dibersihkan dengan selembar tisu. Dengan cepat, Irwan memberikan kotak obat tersebut pada Matteo, yang langsung menerima dan segera mengobati luka Bella. "Perih," desis Bella dengan mata yang berkaca-kaca, menatap Matteo yang begitu cepat bertindak untuk menolongnya. "Ternyata, Tuan Jutek baik juga ya," pikir Bella dalam hati, meskipun dirinya masih merasakan kesakitan. "Kamu gak apa-apa, kan Nona?" tanya Irwan, memandangi Bella yang masih terus meringis. "Gak apa-apa gimana, sudah tahu aku kesakitan, masih ditanya gak apa-apa," Matteo menjawab dengan nada sedikit tegas sambil berdiri dan menyimpan obat ke kotaknya. "Maksud saya, apakah lukanya hanya ini saja? Mungkin ada yang lain." Irwan mencoba membela diri sambil mendekatkan kotak P3K. "Tidak, Tuan, hanya itu saja," Bella menjawab, sementara pandangannya beralih ke Irwan. "Syukurlah," Irwan mengangguk, lalu mengambil sapu dan tempat sampah untuk membersihkan pecahan kaca tersebut. "Tuan, terima kasih ya," ucap Bella kepada Matteo yang sedang membersihkan tangannya. "Ya," Matteo menjawab dengan singkat, terlihat sangat hemat kata-kata. Bella sedikit mencibirkan bibirnya. Kalau tidak galak, irit amat ngomongnya. Batin Bella sambil mengalihkan tatapannya pada pecahan gelas yang sedang dikepel oleh Irwan. "Kenapa?" tanya Matteo dengan nada tegas ketika melihat Bella mencibirkan bibirnya. Bella menoleh cepat. Tidak, Tuan. Aku cuma merasa perih saja." Bella menunduk sambil tersenyum. Kemudian, Matteo menyuruh Irwan melanjutkan pekerjaan yang tertunda oleh Bella. Setelah itu, mereka berdua bersiap untuk kembali ke kantor. "Alamak, aku ini asisten kantor atau asisten rumah tangga sih. Ini semua harus aku kerjakan. Nasib-nasib," gerutu Irwan sambil mencuci piring setelah membersihkan pecahan gelas. Bella tertawa mendengarnya. "Tuan ramah, kalau mau ke kantor, pergi saja. Biar nanti aku yang menyelesaikannya setelah peri ini agak hilang," ucap Bella. "Tidak apa-apa, Nona, aku akan menyelesaikannya," kata Irwan sambil tersenyum kepada Matteo yang sedang menikmati kue buatan Bella sampai hanya tersisa piringnya. "Kenapa kamu tersenyum-senyum kepadaku? Ada yang lucu apa?" tanya Matteo dengan nada ketus sambil membersihkan mulutnya dengan tisu. "Tidak, siapa yang tersenyum-senyum ke arah bos? Aku hanya tersenyum ke piring ini saja." "Ya piring, kau harus kinclong seperti yang sudah kutenteng," Irwan mengelak sambil berbicara kepada piring. "Sudah gila, mengobrol dengan piring," Matteo menggelengkan kepalanya. Bella malah tertawa melihat ekspresi lucu Irwan yang sedang berbicara dengan piring. "Sudah siap belum? Kita pergi sekarang," Matteo mengajak Irwan untuk berangkat ke kantor. Irwan membersihkan tangannya dan menghampiri Matteo yang sudah bersiap-siap pergi ke kantor. "Siap, bos. Ayo kita berangkat," ajak Irwan. Lalu dia melihat ke arah Bella. "Nona, cepat sembuh ya," tambah Irwan dengan penuh perhatian. "Iya, Tuan, terima kasih," Bella mengangguk. "Apakah kau ingin aku membantu membawamu ke kamar?" tawar Irwan dengan mantap kepada Bella, lalu melihat ke arah kakinya. "Tidak usah, aku bisa sendiri kok. Kalian pergi saja, aku baik-baik saja," tolak Bella sambil memandang tajam ke arah Matteo. "Baiklah, kalau begitu," Irwan berkata sambil mengayunkan langkahnya. "Ayo," Matteo juga beranjak. Lalu mereka berdua berjalan menuju pintu utama. Bella memandang kepergian mereka berdua hingga pintu tertutup kembali. "Hah, sepi lagi. Setelah tadi terasa ramai," gumam Bella sambil menghela napas panjang. Kemudian, Bella berusaha berdiri dan menapakkan kedua kakinya ke lantai. Namun, kakinya yang terluka terasa sangat sakit saat menyentuh lantai, membuat Bella terdiam sejenak merasakan rasa sakitnya.